Perkembangan bahasa Indonesia. A. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di negara Republik Indonesia ini. Pentingnya peranan bahasa Indonesia antara lain bersumber pada Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Selain itu, diterapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dinyatakan dalam Undang-Undang 1945 Bab 15 Pasal 36. Dalam Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Depdikbud 1928 dinyatakan bahwa masih ada beberapa alasan selain yang telah ditemukan di atas mengapa bahasa Indonesia menduduki tempat yang ditemukan di antara lain beratus-ratus bahasa Nusantara yang masing-masing sangat penting bagi penuturnya sebagai bahasa Indonesia. Pertama, jumlah penuturnya. Jumlah penutur bahasa Indonesia mungkin tidak sebanyak bahasa Jawa atau Sunda, tetapi jika pada jumlah itu ditambahkan penuturnya dwibahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, maka keduanya dalam jumlah penuturnya berbagai bahasa di Indonesia ada di peringkat pertama. Lagi pula, jumlah penutur bahasa Indonesia lambat tahun pasti akan bertambah. Kedua, luas penyebaran bahasa Indonesia. Jelas tidak ada memandangi penyebarannya di Indonesia sebagai bahasa setempat. Bahasa Indonesia dipakai orang di daerah pantai timur Sumatera, daerah pantai Kalimantan. Jenis kreol bahasa Melayu Indonesia didapati di Jakarta dan sekitarnya. Sebagaimana bahasa kedua tersebar dari Sembang sampai Maroke, atau dari ujung barat sampai ke ujung timur, dari pucuk utara sampai ke batas selatan negara kita. Ketiga, peranannya sebagai sarana ilmu sastrawan dan ungkapan budaya lain yang dianggap bernilai. Patokan yang ketiga ini mengingatkan kita akan seni kesastraan yang mengagumkan yang dihasilkan dalam bahasa Jawa atau Sunda, Bali, dan Minangkabau. Untuk itulah sudah sangat wajar jika bahasa Indonesia salah satu kedudukannya adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan sebagai bahasa nasional ini dimiliki dicetuskan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu lambang kebanggaan kebangsaan. Sebagai lambang kebanggaan, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita. Lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional bahasa Indonesia kita junjung di samping bendera dan negara kita. 3. Alat pemersatu bangsa dan suku bangsa. Sebagai alat mungkin penyatuan berbagai suku bangsa. 4. Alat perhubungan antara daerah dan budaya. Sebagai berhubungan antar daerah dan antar budaya, berkat adanya bahasa nasional kita dapat berhubungan satu dengan yang lain. Demikian rupa sehingga kemaslahatan sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa dapat dihindari. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Sebagai bahasa pengantar, bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal atau non formal dan tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Masalah pemakaian bahasa Indonesia sebagai satu-satunya bahasa pengantar di segala jenis dan tingkat pendidikan di seluruh Indonesia, menurut Suhendar dan Supina 1997, masih merupakan masalah yang memintakan permintaan. 3. Bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Dalam hubungan dan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat luas antar suku, tetapi juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang kadang sosial budaya dan bahasa sama. 4. Alat perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat kemungkinan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa, sehingga ia memiliki identitasnya sendiri yang membedakan dengan bahasa daerah. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik dalam bentuk penyajian pelajaran, penulisan buku, atau penerjemah dilakukan dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat bangsa kita tidak tergantung sepenuhnya pada bangsa-bangsa asing di dalam usaha untuk mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkait dengan hal itu, Suhendar dan Supina 1997 mengemukakan bahwa bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang kemungkinan kita bina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa hingga ia memiliki ciri-ciri dan identitas sendiri yang membedakan dari kebudayaan daerah. Di bahasa Indonesia, di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar negara. 4. Alat yang kemungkinan penyatu berbagai suku, bangsa, dan latar belakang sosial budaya. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pengembangan EYD. Ejaan merupakan cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Dengan adanya ejaan, diharapkan para pemakai menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sesuai aturan yang ada, sehingga terbentuknya kata dan kalimat yang mudah dan enak didengar dan dipergunakan dalam komunikasi sehari-hari. Sesuai dengan apa yang telah diketahui bahwa penyempurna ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 1. Ejaan Van Confucius. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dalam huruf Latin. Charles Van Hugesen yang dibantu oleh Nawawi, Syehatan, Moer, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim menyusun ejaan baru ini pada tahun 1896. Pedoman tata bahasa yang ditemukan dengan nama ejaan Van Hugesen itu resmi diakui pemerintah kolonial pada tahun 1901. Ciri-ciri dari ejaan ini yaitu 1. Huruf untuk membedakan huruf I sebagai akhir dan karena huruf disuarakan seperti dengan dipotong seperti mulai dengan ramai. Juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti dalam Surabaya. Huruf untuk menuliskan kata jang, pajah, sajang, dan SB. Huruf OI untuk menuliskan kata-kata gue, roi, itoi, oimoer, DSB. Tanda dikritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata mamoer, akal, ta. 2. Ejaan Republik. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947, menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan ini juga dikenal dengan nama ejaan Suwandi. Ciri ejaan yaitu 1. Huruf OE diganti dengan U pada kata-kata guru, itu, umur, dan lain-lain. Yang kedua, bunyi hamzah dan bunyi sentak tulis tangan. K pada kata tak, pak, rakyat, dan lain. Kata ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti pada kanak-kanak, berjalan 2, kata berat 2-an. 4. Awal, lan, di, dan kata depan di. Kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang berdampingannya. Dan Melindo. Pada akhir 1959, Sidang Perutusan Indonesia dan Melayu atau dikenal dengan Selamit Mulyana, Syekh Nasir bin Ismail Ketua, menghasilkan konsep ejaan bersama yang kemudian dikenal dengan nama ejaan Molindo, Melayu Indonesia. Perkembangan politik selama tahun-tahun berikutnya mengurungkan peresmian ejaan itu. 5. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau biasa-biasanya yang kita kenal dengan sebutan EYD mungkin adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Suwandi pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah didatangkan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu.
Tun Hussein Oin dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Mansuri. Pernyataan itu bersama para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan pada tanggal 16 Agustus 1972 berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 berlaku sistem ejaan Latin. Ejaan baru bernama dirujuk sebagai ejaan resmi bersama ERB. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarluaskan buku panduan pemakaian berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tanggal 12 Oktober 1972. Panitia Perkembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan non lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat putusannya nomor 0196/1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. 5. Upaya peningkatan pengembangan bahasa Indonesia. Bahasa adalah yang terpadu dengan unsur-unsur lain di dalamnya, jaringan kebudayaan. Pada waktu yang sama, bahasa merupakan sarana menggunakan nilai-nilai budaya, pikiran dan nilai-nilai kehidupan masyarakat berkembang kebudayaan Indonesia ke arah peradaban modern. Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut adanya perkembangan cara berpikir yang ditandai oleh kecermatan, ketepatan, dan kesanggupan menyatakan isi pikiran secara ekspedisi. 1. Pembinaan dan perkembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang pendidikan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran guru untuk meningkatkan minat baca sehingga bahasa Indonesia dapat dikembangkan pada semua mata pelajaran. 2. Pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa dalam kaitannya dengan bidang komunikasi media massa merupakan salah satu saran yang penting untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dalam rangka pengembangan bangsa, karena media massa telah memberikan secara tertulis maupun lisan ada kata yang cenderung kehilangan maknanya yang sesungguhnya di dalam ragam lisan ada lafal buku. Di samping itu, dalam keadaan atau kesempatan tertentu masih dipakai bahasa daerah atau bahasa asing. 3. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam kaitannya dengan bidang kesenian. Bahasa Indonesia yang dipergunakan di dalam banyaknya karya sastra, cerita anak-anak, lagu, teater, dan film menunjukkan adanya banyak ketimpangan dalam bahasa hal sastra dan buku anak-anak. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahasa yang kurang sempurna dari kebanyakan pengarangan kita. Di samping masih tidak pastinya peranan redaktur dalam penerbitan pemakaian bahasa Indonesia dalam film lebih banyak merupakan barang dengan pemburuk keuntungan bagi pengusaha. Penulisan skenario yang dipilih kebanyakan tidak menguasai teknik penulisan yang baik dan benar. 4. Pembinaan dan pengembangan bahasa dalam kaitannya dengan bidang ilmu teknologi. Oleh karena itu, antara lain bahasa dan alam pemikiran manusia terdapat jalinan yang erat. Maka, keberhasilan dari pemoderan itu sangat bergantung pada corak alam pemikiran manusia Indonesia yang merupakan hasil sintetis antara nilai-nilai yang berakar pada budaya etnis yang tradisional dan nilai-nilai kebudayaan yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Proses sintetis itu dipikirkan sebagai suatu proses dengan pengertian potensi kreatif yang dapat menjelaskan suatu kebudayaan yang khas Indonesia. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan kepada
Ibu, saya mohon maaf apabila ada salah kata.